Emang jelas. Seru juga kok, seru, seru, seru. Ya, pertanyaannya lah, kenapa iblis Makanya dan saya nggak umat turunkan, iblis karena tidak Iya, nggak usah turunin. kepada Rame kok, pejabat rame, surga. rame, rame, rame. Masya Allah, Masya Allah. Dan nyata-nyatanya iblis dan umat iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga. Pertanyaannya kenapa? Negaranya mau bubar, makanya pejabatnya pada pensiun dini. Itu jawaban. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Suma dan juga para mualaf-mualaf kita ya, yang dimana perdebatan itu seru dan seperti biasa lawan debatnya adalah pendeta-pendeta OON ya. Jemaat dan pendeta sama saja OON-nya ketika mereka berdebat, hanya itu saja yang menjadi narasinya, hanya itu saja yang jadi hujahnya, dan tidak ada lain tiada bukan mereka acap kali ngarang cerita dengan PD-nya mereka tuh, dengan karangan-karangan mereka yang sesungguhnya mereka buat-buat sendiri, mereka ada-adakan sendiri, mereka rekayasa sendiri, dan itu mereka dengan PD-nya bahasanya apa yang mereka sampaikan itu atas bimbingan Roh Kudus katanya. Ini yang bikin orang waras itu tertawa ya oleh kelakuan orang-orang Kristen nih, karena menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati dan itu syaratnya ya. Baik kaum muslimin, agar tak berlama-lama, demikian videonya. Ya, disapa dulu mungkin ya yang naik 1, 2, 3 orang ini. Ada Domi, Bang Domi ini Kristen ya, Bang Domi ya. Iya, Domi nyerocos saja belum di apa juga. Domi, buka mic-nya Domi, malam. Selamat malam Bang Domi. Ya malam Bang. Oke. Tuan Krep ini Kristen atau Muslim Tuan Krep? Muslim bang. Aku mau aja nih si Margaret ini malu-maluin Bata aja nih. Oke, izin Bang Tuan Krep ya, kita gantian dengan kawan-kawan Kristen yang lain ya. Oke, siap. Teman-teman ini di bawah ini suruh turunkan, terus kita monolog gitu. Kalau diturunkan, terus kita sama siapa ngomongnya? Ini ada lagi nih Bang Andi satu. Ini Kristen 3 orang kayaknya. Ini satu juga yang apa namanya ini? Kamu punya. Silakan dibuka mute-nya, Mbak. Dari tadi ngerocos di bawah typing terus, silakan. Kristen atau Muslim, silakan dibuka mute-nya biar kedengaran suaranya. Ya, kamu kepoya. Selamat malam. Kamu kepoya. Ya, Aduh, silakan. Kalau ndak diturunkan, kalau ndak ngomong. Oke, lanjut. Ya, Domi, mau ngomong apa Domi? Ini yang dibahas apa nih Bang? Berakal pasti Islam. Maksudnya apa nih Ya, yang nggak berakal itu masuk rumah sakit jiwa. Yang dibahas itu Bang. Oh iya kah? Yang dibahas Sejak itu. kapan orang dengerin Kristen bahasannya. masuk rumah sakit Dengerin jiwa? dulu bahasannya. Yang dibahas itu, yang sebenarnya yang tersalib mati itu Tuhan atau manusia gitu loh. Itu bahasannya Bang. Manusianya. Manusianya. Lanjut Bang, manusianya. Jadi yang disalib ini manusia, berarti yang nebus dosa kalian manusia. Iya kah? Berarti iyalah kamu ya. Oh. Tadi katanya manusia. Mana yang betul? Yang mati di atas salib itu manusia atau buaya? Mana yang betul? Manusianya, Bang. Manusianya. Berarti yang nebus dosa kalian manusia, anaknya Maria. 3 kali kalian mempersembahkan anak orang untuk dosa kalian. Aduh, Bang Jumani. Parah. Gimana dong? Kamu yang makan,
yang bayar orang lain. Kamu yang bermaksiat, yang tersiksa orang lain. Ini konsep apa ini? Kalian kok nggak bertanggung jawab kali dengan diri kalian tuh ya? Jadi maksudnya kalau kami seperti itu, jadi mau diapain maksudnya? Ya, Jadi saudara yang berdosa, saudara yang tanggung jawab dong. Masa orang lain yang tanggung jawab, piye toh? Iya, kalau kami kan mau berdosa kah mau gimana kah urusan kami lah. Mau nyembah anak manusia kan, nyembah anak orang kan urusan kami, Bang. Ya memang urusan ente. Masalahnya ini kita lagi lintas agama, berdialog tentang Iya, Bang. agama. Itulah. Kan begitu, Bung. Terus kelanjutannya gimana, Bang? Kalau kayak gitu. Kelanjutannya ya, ajakan Yesus itu kan diperintahkan untuk orang itu berakal. Bagaimana mungkin Anda dikatakan berakal pada waktu yang sama Anda Kristen? Ya sulit lah itu untuk dikatakan betul. Fakta di dalam kitab saudara nih, dalam kitab saudara Yohanes 5:22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Berarti bapak dan anak beda toh? Iya, beda. Nah, yang mati anak. Iya. Nah, berarti manusia. Firmannya, Bang, firmannya jangan anak lah, anak ceritanya. Ya, anak. udahlah, udah. Berarti yang mati manusia dong. Manusianya. Ya memang harus manusia, kok manusianya. Emang ada kupu-kupu selainnya. Iya, Bang, iya. Iya, berarti yang mati nebus dosa kalian itu manusia. Nah, ajaran mana yang biasa kita dengarkan menumbalkan manusia? Ajaran apa itu, Bang? Pagan. Nggak tahu saya, Bang, nggak tahu saya. Kok nggak tahu? Nggak tahu. Yang menumbalkan manusia itu ya ajaran pagan, ajaran sibilisis. Oh iya, Pak. Iya. Bang Juma, bukannya itu di pagan itu, bukannya di pagan Quraisy yang di Ka'bah tuh kah? Bukan kah? Tadinya orang-orang Quraisy itu pagan, tapi begitu datang Islam diajarkan kemudian untuk menyembah pencipta langit dan bumi. Nah, ini sekarang kalian diajarkan menyembah kepada manusia yang mati di atas salib. Gimana dong? Ya itu kan urusannya di agama kami lah, Bang. Iya, justru karena kita memang lagi bahas agamamu ini. Iya, maksudnya kenapa sih kait-kaitkan diri sama kami nih? Mau bukan, saudara. Manusia kah? Sekarang begini, kawan. Sekarang begini, kalau ada orang yang datang kepada saudara menasihati saudara untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak rasional, apa yang harus Anda lakukan terhadap orang itu? Membencinya atau mengucapkan terima kasih? Mungkin terima kasih aja lah. Nah, terima kasih. Beda dengan Margareta ini. Orang datang ngajarin dia, kemudian kebaikan malah disiram air panas. Aduh, Pak. Ya, si Margareta itu dari mana nih? Dia dari pohon turun ke bawah ke tanah dia. Dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus. Ya sama. Nah, Yesus aja terus dari Yesus saja terus. Yesus tak mengenalnya, di bawah-bawahnya nama Yesus. Dari Tuhan Yesus, Bang. Nah, ada pula embel-embel Tuhannya. Kayak mana ceritanya? Tuhan itu bukan manusia, Yesus itu manusia. Dari Tuhan Yesus, Bang. Dari Tuhan Yesus pula dibilangnya. Tuhan Yesus tidak berubah, Bang. Kalau begitu, Tuhan Yesus tidak berubah, tetap aja dia mayat sampai hari Sampai ini. selama-lamanya. Nah, itu paham dia. Artinya Yesus tidak pernah berubah jadi Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tak ada ayatnya tuh naik ke surga, Bang Juma, usah gitu lah, Bang. Apanya? Bang Juma tadi kan bilang tuh Tuhan Yesus tuh mayat sampai hari ini, ternyatanya tuh di ayatnya tuh udah ada. Dia yang ngomong Yesus itu tidak berubah, kata dia. Yesus tadinya kan bayi tuh. Apa kata Alkitab? Apa kata Bible? Tuhan Yesus tidak berubah. Iya, Ibrani 13:8. Kalau Yesus tidak berubah, berarti dulu pernah jadi bayi kan?
Iya, ke Cinta manusia. kasihnya, tidak berubah. Bang. Cinta kasihnya. Cinta pindah lagi ke cinta kasih, ada aja. Tadi Iya katanya loh. nak berubah, sekarang giliran dia bayi berubah jadi remaja dewasa. Berubah dia, sekarang pindah lagi ke cinta kasih. Maksudnya dia rela mati kasihnya. untuk dosa-dosamu gitu. Karena cinta sama ciptaannya. Maka dia Rela menjadi kucluk. Mengorbankan dirinya di kayu Nah, salib. dia mengorbankan dirinya kepada siapa? Kepada semua Pada umat bangsa. manusia. Mate Mija. Maksudnya dia persembahkan dirinya itu kepada siapa? Semua bangsa, Bangku. Kepada kamu juga, Bang Juma, kepadamu juga. Maksudku dia korbankan dirinya kepada saya. Iya, nggak pilih kasih, tidak berubah Saya tidak cinta pernah minta. kasihnya. Saya tidak pernah minta, kemudian dia korbankan dirinya kepada saya. Yang minta korban manusia itu iblis, kok ke saya pula yang kau bilang. Bang Juma, sekarang abang Ya, memang Paman. tak percaya. Sekarang memang abang tak percaya. Tuhan itu menebus dosa atau mengampuni dosa sih? Mengampuni dosa. Menyelamatkan, Bang, juru selamat. Ya, mengampuni untuk dosa, abang. bukan menebus. Nanti abang juga diselamatkan, nggak pilih kasih cinta kasihnya. Dengan cara apa dia menyelamatkan saya? Cara dia di kayu mengorbankan salib, dirinya, Bangku. Bang. Dia Cara mengorbankan dia di kayu diri. salib. Bang Juma usah berbelit-belit lah Bang Juma. Ya kalian itu yang berbelit. Abang harus usah mengakuinya. Abang jangan naib. Mengakui manusia terkutuk itu mau diakui sebagai apa? Abang tidak boleh sesat. Abang harus mengakuinya. Cinta kasih Tuhan Yesus sudah dibuktikan. Dengan cara apa dia membuktikan? Cara di kayu salib, Bangku. Apa bedanya dengan sapi yang mati menebus dosanya orang Yahudi? Salah kaitkan dengan binatang Bang. Usah gitulah Bang. Loh. Keluaran 29:14 tai sapi dibakar menebus Aduh. dosa. Berarti tai sapi ini sama kedudukannya. Ayo. Aduh, Bang Menurut Juma. penyesat itu, Bang. Menurut penyesat. Loh. Tai sapi dibakar, tai sapi itu menebus dosa. Baca Keluaran 29 nomor 14. Berarti kalau kau katakan bahwasanya Yesus cinta kasih dengan mati untuk kalian, apa bedanya dengan tai sapi? Bang Juma. Ya. Penafsirannya tuh beda. dengan Itu abang. bukan penafsiran. Tai sapi itu adalah korban penebus dosa. Yesus juga adalah korban penebus dosa. Bedanya tai sapi apa? Bang itu kan perumpamaan Bang. Jadi Kok iya Abang itu gengsi loh, nggak mau mengakui Tuhan Kamu Yesus. yang gengsi, kamu nggak mau mengaku tai sapi dengan yang kau katakan itu sama, betul ya? Bang Juma itu Bang masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Hidup, ya, untuk hidup. Kalau abang udah mati, Di nggak bisa Keluaran lagi. 29 nomor Selesai. 14, kulit, daging dan taiknya kau bakar, itulah korban penebus dosa. Aduh. Berarti tai sapi setara dengan yang kau sembah itu. Kami darah Penebus dosa. Yesus. Darah Ulang lagi, Yesus. saya ulang lagi. Darah Yesus. Tuhan itu penebus dosa atau penghapus dosa? Juru selamat. Juru selamat. Tuhan itu menghapus dosa atau menebus dosa? Juru selamat, Bang. Juru selamat manusia. Apa sih? Saya ulang lagi. Tuhan itu menghapus dosa atau menebus? Menebus dosa. Menebus kepada siapa? Manusia yang berdosa. Kepada umat manusia. Yang menerima tebusan itu siapa? Manusia yang berdosa. Bang Juma, misalnya gini, kamu punya utang, saya datang menebus utangmu. Utangmu itu di Pegadaian. Saya tebus kepada siapa? Manusia pendosa. Ya, utangmu ke Pegadaian itu saya tebus kemana? Ke Pegadaian kan? Suku. Betul? Iya Bang. Sekarang kamu ketika Yesus menebus dosamu kemana? Dihapus kemana? Ditebus kemana? Ditebus sama Yesus Bang. Iya, ditebus kemana? Ke Pegadaian atau kemana?
Kutuk kematian manusia. Wah, kutuk kematian. Kutuk kematian itu ditebus kemana? Ke Pegadaian atau kemana? Tuhan Yesus sendiri yang mengutuk manusia, makanya Kenapa Tuhan Yesus mengutuk manusia? karena memakan buah larangannya. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau sudah haid, Mbak, itu bekas ininya, pembalutnya jangan dimakan, dibuang. Inilah akibatnya. Dibuang, jangan dimakan. Saya tanya, Yesus. Adam dan Hawa berdosa, jadi dikutuk Yesus sehingga berdosa. Ya astagfirullahaladzim. Ini robek otaknya orang ini, robek. Karena cinta kasih Yesus, jadi Yesus menyelamatkan. Mabok orang ini, mabok orang ini. Oh iya, kebanyakan makan dedak. Ini jadinya. Dedak apa dulu, Yang Bang? keluar dari kubur itu manusia atau Tuhan yang keluar dari kubur? Tuhan. Buset. Tuhan keluar dari kubur. Memang susah. Apa yang tidak bisa, sebab Dia Maha Kuasa. Oke, Tuhanmu bisa jadi setan? Tidak, karena nggak punya dosa. Karena nggak punya dosa. Adik katanya apa yang tidak bisa Tuhan Dia Maha Kuasa. Semua bisa, jadi Tuhan bisa, jadi kucing bisa, jadi setan pun bisa. Betul? Karena Yesus suci loh, suci. Nah, kalau suci kenapa Dia mati terkutuk? Enggak tuh. Galatia 3:13. Bang Juma. Dia kan mati Untuk menebus manusia terkutuk. Manusia, Bang. Itu lagi dia manusia termasuk terkutuk. saya juga. Sejak kapan manusia dikutuk? Mana dalilnya manusia dikutuk? Mana? Di kejadian berapa? Nomor berapa? Penciptaan manusia itu. Iya, di mana manusia dikutuk? Tunjukkan dalilnya. Kita cari ya. Iya, baru mau dicari, sudah fitnah duluan. Dasar penyembah Kristus, aneh-aneh aja. Namanya Bisa bahasa Batak nggak? Bang, janganlah dihujat. Bisa. Kayak gitulah, Bang. Saudara Domi. Iya. Yesus bisa nggak cebok sendiri? Nggak ada tertulis, Bang. Kalau di Bible ada ditulis mungkin iya. Iya, Tapi kalau- pertanyaannya, ketika dia bayi bisa nggak dia cebok sendiri? Nggak ada dinubuatkan. Bang, kalau sih mungkin tak bisa, Bang. Ya. Dengar dulu. Lalu yang cebokin Tuhanmu siapa? Nggak boleh ditambah-tambah isi Alkitabnya. Lalu yang cebokin Tuhanmu siapa? Emang ada ditulis di Bible, Bang? Loh, bukankah dia manusia? Ya kalau Bukan manusia biasa seperti abang ini. Manusia super, berarti kayak satria baja hitam gitu. Raja Raja yang di megang mana? kunci Ong dia kerajaan jadi RT aja nggak pernah. maut. Emang Yang Yesus megang pernah kunci jadi RT? kerajaan maut. Memang Yesus pernah jadi RT? Tidak ada tertulis. Enggak ada tertulis. Kalau Anda mengatakan dia raja, Ong jadi RT aja kakak pernah, di mana? Raja apa dia? Kalau dia ada tertulis di Bible ada jadi RT, ya kami ngaku. Kalau dia tidak ditulis di Bible, ya kami tak ngaku lah. Nah, kalau begitu coba tertulis di mana di Bible kalau Yesus itu adalah pencipta? Kalau saya ini kan bukan penghafal Alkitab ya. Jadi Alah, kalau giliran kayak gitu, emang kalau kau hafal ada ayatnya gitu? Karena kamu penghafal ayatnya ada. Karena kamu bukan penghafal maka ayatnya nggak ada. Oh, memanglah kalian ini kutu iblis. Matius 11 ayat 25. Lukas 3 ayat 33. Apa katanya? Bang Juma, kalau ngomong Asal ngomong orang ini, asal nyebut, asal nyebut Yesaya 46 ayat 5. Kemahakuasaan Tuhan Yesus tidak ada Kita yang baca ya. serupa. Tadi dia sebut apa teman-teman? Lukas 3 nomor 13 ya. Kita baca. Yesaya 46 Jawabnya, ayat 5. jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ya.
Asal ngomong. Yang Bang Juma tuh yang berapa? Yesaya 46 ayat 5. Kemahakuasaan Tuhan Yesus tidak ada yang serupa. Oke, kita baca Yesaya 45. Nomor berapa? 46 lagi. Nomor ayat 5. Ayat 5. Nomor Yesaya 5 kita baca. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Apa itu maksudnya? Kemahakuasaan Tuhan Yesus tidak ada yang serupa. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Tuhan dari bahan itu, lalu mereka menyembahnya dan sujud. Apa sih? Tuhannya lagi bakal ngemas itu. Apa ini? Kemahakuasaan Tuhan Yesus Tuhannya pergi ke sana itu. Kok Yesaya kok bawa Yesus? Apa pula orang ini? Nah, apa sih kok? Yesus itu nanti ada setelah ibunya ngeden. Ulangan 6 ayat 4. Apa pula kau bawa kitabnya orang, kitabnya agama Yahudi, habis itu kau bilang Yesus di situ. Ulangan 6 ayat 4. Sobek. Margareta ini masih bujang kah? Dalam sehari berapa kali tembakaunya basah? Yudas 1 ayat 25. Margareta saudariku masih bujang? Enggak tahu. Calonnya luga ini. Calonnya luga. Yudas 1 ayat 25. Dalam sehari tembakaunya basah berapa kali? Enggak tahu. Nah, ini kayak kering kali nih, cairan otak nggak ada. Susah. Matius 28 ayat 1 sampai 9. Sudah. Ampun dah. Nyerah pantasan diusir sama orang tuamu kau ya. Kamu sebenarnya ini gejala awalnya apa ya? Coba, gejala awalnya apa? Pernah telan garpu nyangkut di otak. Kayaknya waktu kecil ini ketiban apa gitu. Mau bertanya Ibrahim ayat 4. Udah dijawab tadi. Apa itu? Ibrahim ayat 4. Maka Allah menyesatkan. Mana ada ayat kayak gitu Astagfirullahaladzim, betul-betul bukan cuman Bibelmu yang kau sesatkan ya. Ternyata Al-Quran juga kau salah. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan kau lahir lewat belakang. Bang Zuma, jangan ngomong yang gitulah, Bang. Iya, Al-Quran masa dibilangnya begitu? Al-Quran itu tidak membahas tentang bagaimana Tuhan itu menyesatkan. Di situ diterangkan kemudian Allah menyesatkan orang yang memang sudah memilih untuk sesat. Seperti sekarang nih, kutanya dulu, Margareta, ya paman, siapa yang memerintahkan Margareta menyembah anak Maria? Jawab. Iblisis. Enggak ada. Iya, enggak ada. Jadi jangan kau tuduh Allah. Kamu sendiri yang mau. Kamu yang mau, kau yang memilih jalan itu. Keblempet. Jadi yang kau tuduh-tuduh Allah. Jangan. 2 Tesalonika 2 nomor 11 kau baca. Matius 22 ayat 29. Baca dulu. Apanya ini orang loncat-loncat kemana-mana? Matius 22 ayat 29. Ya, coba kamu baca. Kalau tandanya jago Bible. Ya, cobalah kau baca. Itu yang disuruh Bang Zuma tadi, Margareta. Isinya kamu sesat pada waktu kebangkitan. Enggak ada kawin mawin. Pada saat bangkit masa kau kawin mawin kayak ayam saja. Baru bangkit dari tidur, turun dari kandang langsung cari betina. Kambing itu ayam. Ini kebangkitan itu maksudnya baru keluar dari kubur. Dasar lale. Memang nggak ada pada saat orang bangkit dari kubur, nggak ada kawin mawin. Masa kamu baru keluar dari kubur cari suami? Mana lakiku? Mana lakiku? Mana lakiku? Tembakauku kering. Mana lakiku? Mana ada kayak gitu?
Kebangkitan itu bukan surga. Bangkit itu maksudnya masuk surga, Bang. Salah ente, salah. Abang yang salah itu. Hari kebangkitan itu hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur. Habis itu mereka masuk akan surga. Dihakimi menuju surga. Kenapa Nabi SWT Nabi SWT. Aduh. Rusak otak. Jadi hari kebangkitan itu tidak ada kawin mawin. Memang betul. Bukan di surga itu nggak ada kawin. Kata siapa? Sementara Yesus kawin di surga. Mana ayatnya, Bang? Abang yang bilang. Kalau ada Yesus kawin di surga, Abang yang bilang itu. Wahyu 19 nomor 7. Itu kan marilah kita bersuka. Itu kan. Inilah kau. Ini kalau kutu setan begini. Itulah itu kan paling pandai kau. Tertulis di dalam Bibelmu itu. Marilah kita bersuka cita dan bersorai-sorai dan memuliakan Yesus, karena hari perkawinan Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Wow, tak ada kawin mawin di surga kata dia nih. Seredi ini juga manusia 1 tahun cebok 1 kali begini jadinya. Setahun sekali cebok. Susah berpikir. Emangnya Yesus kawin dengan siapa kalau ada? Ya kawin dengan kalian. Loh, kalian jadi mempelai wanita kalian itu. Itulah makanya kubayangkan saudara Domi, betismu kayak betis kesebelasan. Habis itu berbulu. Kamu pakai gaun pengantin, pakai hak tinggi, pakai lipstik kau jalan menyambut pengantin wanita, perempuan, laki. Alamak. Aduh, kayak gini, Bang. Ya gimana ceritanya? Mempelai wanitanya Abang itu yang ngomong ente. seperti itu, Bang. Mempelai wanitanya itu ente, laki perempuan jadi mempelai wanitanya Yesus. Bayangkan aja lu. Nah, jadi mulai besok saudara Domi, kamu ke pasar beli kain kelambu, kau ukir jadi gaun pengantin. Kau latihan berjalan. Aduh, parah. Latihan kau jalan, ambil papan 1 lembar agar jalanmu itu bisa indah melekuk-lekuk. Kau jalan di atas papan 1 lembar itu, lurus ke depan menggunakan hak tinggi sejengkal. Nah, jalanlah kau di situ. Biar kau latihan nanti di surga ketemu Yesus. Pas ketemu, hai sayang, aku mempelai wanita dulu. Bang, kenapa Nabi SWT Habis itu bulu betismu itu kau jangan lupa cukur. Jangan lupa kau cukur. Nggak enak lah dilihat wanitanya kok bulu pahanya panjang. Bang Juma ketawanya tuh kayak itu Bang Rudi Yohanes ya. Kau bilang tak ada kawin mawin, apa pula nggak ada. Nah, siapa ini? Bang, coba itu baca selengkapnya ayatnya tuh biar kami jelas dengarnya. Yaitu marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Yesus, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dengan enggak ada kan? Dengan apa? Kalian mempelai wanitanya itu kalian. Maksudnya mempelainya. Kalian itu yang mempelai. Ya. Iya serius. Serius. Kamu baca di Wahyu 19 nomor 7. Jelas itu. Tadi cuman penafsirannya kalau ditafsir kok penafsiran saya lagi. Wahyu 22 nomor 2. Wahyu 21 nomor 2. Bang Juma. Bukan penafsiran saya. Itu kitabmu yang mengatakan itu. Kau akan jadi mempelai wanita di sana. Sebenarnya aku bisa, Bang Juma. Sebenarnya aku tuh bisa membolak-balikan fakta kalau aku tanya balik sama itu. Kami tidak pernah menjadi mempelai wanita, beda dengan agamamu. Saudara, kau itu jadi mempelai wanita, kami kagak. Gimana dong? Bang Zuma, ini lubang mana yang masuk nanti di alam aja?
Mempelai wanita kau itu. Makanya aku bilang kau latihan beli kain pengantin. Latihan kau berjalan gitu loh. Masa abang suruh kami pakai pakaian kelambu tadi itu memang ada-ada aja Bang Jumani. Loh, supaya kamu latihan toh. Mubasir kau beli gaun pengantin mahal. Kau baca Wahyu 21 nomor 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, ada mempelai perempuannya Yesus. Kaulah itu. Parah nih. Loh, bagaimana sih dari nampak? Saudara yang jadi mempelai perempuannya. Makanya aku bilang besok ke pasar, ya ke pasar mana gitu dekat rumah, beli kain kelambu, kau bikin kayak gaun pengantin. Nanti kalau kamu ditanya sama istrimu, katakan, Ma, nanti di surga kamu adalah sainganku. Kita akan dimadu dengan Tuhan kita, karena Papa juga akan menjadi mempelai wanita. Latihan, pokoknya kau latihan. Itu lubang anusnya jangan lupa dikasih lipstik. Emang di surga seperti itu ya? Ya tadi, ini dalil loh. Saya aja mau muntah bacanya. Itu dalil. Astagfirullahaladzim. Wahyu 19 nomor 7. Ya. Enggak latihan bicara kan enggak Bang Domi ini? Iya kan selalu latihan bicara kan? Ya kan Ilalena. Pasti cuma bawa ketawa sama Ya mau gimana? Mau gimana itu dalil? Kamu harus menghargai dalil dalam kitab saudara. Masa enggak percaya kepada dalil? Harus dong. Matius 19 kalau tidak salah ya, Matius 19 kalau enggak salah kalian itu dianggap sebagai mempelai wanita. Kok enggak salah sih? Soalnya aku ini pakai satu HP jadi tidak bisa bukanya. Aku lupa juga. Nomor 14. Iya. Saya jadi lupa error gara-gara banyak tertawa. Amin. 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 Enak kali kok amin. Haleluya. Allahu Akbar. Di mana tunggu dulu? Matius 9 ya atau Matius 8 ya. Kok jadi lupa saya ya. Kristen jadi mempelai laki-laki. Gimana ini ya? Mempelai wanita. Oh, Matius 9. Ah, Bang Zuma ini kebanyakan tertawa dia. Makanya kali-kali jangan kayak gitu. Ah, di mana itu tertulis? Matius 9. Matius 9. Oh iya, Matius 9. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki bersukacita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dan mereka akan pada waktunya akan berpuasa." Nah, artinya bahwa Yesus menganggap dirinya sebagai mempelai laki-laki dan pengikutnya dianggap sebagai mempelai wanita. Pasangan nih, ternyata kalian selama ini diam-diam kalian pasangan ye. Ya, ternyata ye gitu ye. Aduh, pantasan banyak perempuan kemudian nggak kebagian. Ternyata kalian Pantas Allahu Akbar. di barat itu kan lagi latihan itu kan lagi latihan laki-laki. Itu dia. Nah, coba kita lihat di dalam 2 Korintus 11 ya. 2 Korintus 11. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, cobalah
seorang laki-laki dianggap perawan suci. Ya. Perawan, berarti seumur hidup nggak pernah kentut. Man rasa yang kutai. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kamu itu dianggap sebagai Hawa. Ide melaku saya tante ada cinta, tante usir saya anjing tolong. Sekalinya anjingnya loncat langsung, hei tante anjing tante. Ras yang gue. Lalu di dalam Wahyu 19 lagi ya kita baca. Lalu aku mendengarkan seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Elohim kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Wahyu 19. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Ilahi. Wahyu 21:9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu dia berkata kepada aku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nanti Domi ganti nama di sana. Namanya siapa? Damimi. Asik. Panggilan mesra. Damim. Akhirnya disingkat nanti tuh Mimi. Mimi. Si Domi menjawab, "Ya pipi." Masa gitu Bang. Penrasai kodongnya malah surunda. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi mempelai wanita sahabat kini yang padahal kalau di dunia dia hidupnya jadi pemain bola, tukang tinju, suka panjat kelapa. Di sana dia jadi perempuan. Di dunia kerjanya pikul kayu, ya kan, panjat kelapa. Nah, sekarang sampai ke surganya dia jadi mempelai wanita. Cobalah kau bayangkan itu, kamu punya kepala itu kan, di rebonding, habis itu kamu dikasih cila, pakai lipstick, pakai bedak, pemerah pipi, sudah gitu kumismu panjang, ada jenggotnya juga, habis itu pakai cipo-cipo pengantin, pakai gaun pengantin kan dilebar-lebarkan tangannya, terus sampai ke bawah, habis itu kayaknya transparan, pakai sepatu hak tinggi, bulu paha dan bulu betismu itu kayak mana modelnya nanti? Nanti dipanggil kau Bang Domi, mempelai wanitaku ke sini ya. Iya ya, Tuhan, papi. 50 Tuhan. Iyalah Bang, aku ikut ketawa aja Bang. Allahu Akbar. Masya Allah, kita lihat itu yang ada tertulis. Kita tidak sembarangan ketawa. Yang tertulis kayak gitu kayak mana? Aku sih akan aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nah sekarang saya mau tanya kepada Saudara Domi, pasrahkah Anda dan ikhlaskah Anda menjadi mempelai wanita? Enggak tahu Bang. Enggak tahu dia, bingung dia antara menjadi mempelai wanita atau mempelai laki-laki nanti. Soalnya gini Bang, maksudnya enggak seperti itu Bang. Jadi ya maksudnya gimana itu? Abang janganlah memperkosa ayat-ayatnya seperti itu. Memperkosa. Saya memaknainya sesuai dengan apa yang tertulis. Tapi kalau ada tafsiran lain, ya itu tafsiran Anda.
Silakan Anda tafsirkan. Bagaimana itu maksudnya? Saya enggak mau, saya cuma ikut ja itu tafsirannya Bang Juma. Itu kamu aja ikut. Ja. Saudara aja ikut, gimana dong? Ya aku ikut ja tafsirannya Bang Juma aja. Aku lagi mendengarkan ja. Bukan saya menafsirkan, saya tidak menafsirkan kitab Anda. Yang saya katakan, Andanya yang jadi mempelai wanita. Itu loh. Bukan Bibelnya. Anda yang menjadi mempelai wanita, yang kubayangkan itu Anda pakai hak tinggi. Sudah gitu kukunya dikasih pewarna, telunjuk warna pink, jari tengah dikasih kukunya warna kuning, dan seterusnya. Lipstiknya warna ungu, bibir atas warna merah. Kan yang seperti itu kan penafsiran Bang Juma sendiri, Bang. Kan mempelai wanita. Sudah gitu bulu matanya dilentik-lentikan 5 cm panjangnya. Betisnya Parises betis. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Ya. Bang Juma, sudahkah? Bolehkah saya ngomong sebentar? Silakan Bang. Bang, ini kan udah jarang ya saya mau dengar itu Bang Juma. Coba lah itu gabung sama Bang Edi, saya mau dengar itu Bang. Kalau itu memang pantas jadi mempelai wanita kalau itu iya, maksudnya kita nih kan kalau Bang Juma sama Bang Edis kan seru, kita nih sukanya kan ramai-ramai nanti nengoknya. Kalau dia itu dari sini, yang lain disuruh turun, mute. Dia mute sendiri, mute. Gak bisa Bang, Edis itu orang gila. Itu aja Ustadz kami tuh, UAS, apakah kalian gak malu? Seorang UAS, beliau ulama besar, diedit sama Edis dan dikatakan dibaptis. Apakah itu bukan gila? Gila kan? Ada nggak di antara kami debater Islam ini mengambil seorang tokoh dari gereja, tokoh dari Kristen, lalu kami syahadatkan, kami buat edit kayak itu memalukan, itu aib. Aib itu menandakan bahwa benar-benar putus asa sudah kalian ini. Putus asa, tak ada lagi jalan kemudian untuk memurtadkan orang, sehingga yang kayak gini-gini dibuat. Malu harusnya kalian itu sama Edis. Harusnya Edis itu. Bang, soalnya yang itu memang saya belum lihat sih. Alamak. Coba ada nggak yang punya videonya? Pertontonkan. Coba. Buka lah kalau ada videonya. Gila kali si Edis itu. Memalukan. Iya. Saking putus asanya tidak pernah ada satupun manusia dia murtadkan. Dia ngedit video. Habis kena peringatan kau. Iya Bang Zuma kena peringatan. Bukan lagi, dah aku bilang tadi jangan. Apa pula jangan? Ntar ya, nanti ganti akun Bang Zuma, tunggu ya teman-teman ya. Ya. Ini jadi teman-teman, video aslinya itu ternyata sholawatan teman-teman. Nih, ini video asli ya, aku tunjukin ya teman-teman ya. Bisa. Video asli ini diedit sama Edis TV. Nih. Nih. Ya khairan maulud bi Makkah qad ata ya khairan maulud bi Makkah qad ata Bapak bisa saya potong sebentar Bang? Dah ya, ini video asli ya. Ya, ini aku tunjukin video asli. Bentar Bang Domi, biar Anda tahu. Ya. Nanti lihat editannya ya. Nanti ku tunjukin editannya. Tunggu Bang Zuma dulu naik. Itu video aslinya. Nah, editannya ini. Ntar ya. Sabar ya, tunggu Gurunda dulu, tunggu Bang Zuma dulu. Lagi ganti akun beliau, cari akun yang aktif. Ya, baik, baca di bawah. Aduh. Emang pakai
Bang Juma itu pakai berapa akun dia? Banyak nih. 300. Ntar aku cari video Kang Dito, ada videonya Kang Dito. Saya cuma dapat video asli kan dah. Video editannya nggak aku dapat lagi. Di tempatnya Edis. Oh ini Edis. Akunnya Banyuma itu 16 karung. Allahu Akbar, Masya Allah. Oh iya, Edis ini saking inginnya mendapat apresiasi daripada Oten supaya dia bisa makan, dapat donasi. Difitnah, difitnah, diedit, dibaptis Ada juga katanya. PT-nya edit videoku juga diedit sama dia. Iya. Allahu Akbar. enggak Bang, itu yang seperti yang saya tengok di itu yang diedit itu memang kalau di kami di Katolik sih pembaptisan enggak seperti itu. Kalau di tempat kami enggak seperti di kolam pembaptisannya. Enggak di ember kayak yang tadi. Jadi kalau di kami enggak seperti itu. Jadi itu kan aliran mereka lah Bang, bukan di aliran kami. Aliran kami enggak seperti itu. Mohon maaf ya Bang. Ini kan dah Bang Zuma. Pimpinan dan rancangan Tuhan hari ini Yang sebelah kiri yang diedit. hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betul. Itu videonya Bang Domi Bong. Udah lihat kan? Tadi yang aslinya udah keputaran yang pertama kan? Itu lagi selawatan. Ya udah saya nengok. Hebat kan? Nah itu. Tengoklah Edis itu kelakuannya. Gak malu kalian dibuat sama kelakuan kayak gitu. Pingin kali berhasil penginjilannya tapi hoax. Gak ada satupun orang dimurtadkan sama dia. Akhirnya putus asa. Videoku pun diedit sama dia tuh. Oh kayak gitu. Kurang ajar ya memang kalau Edis. gitu Bang. Yang penting aku udah tahu. Aku mau turun dulu ya. Permisi dah mau. Jangan lupa besok ke pasar beli kelambu. Iya, aku mau beli kelambu untuk itu pengaman itu nyamuk ya Bang besok. Gaun pengantin. Iya, nanti kalau untuk gaun pengantinnya bisa dibeli yang asli, murah kok. Untuk pengantin yang orang di sini kan ada yang mau nikah, nanti aku kasih sama mereka. Kalau kelambu nanti saya buat untuk tidur, untuk pengaman nyamuk. Untuk abang lah persiapan. Saya kan udah nikah, mau nikah lagi kapan? Iya nanti di sana di hari kebangkitan kecuali kan kalau di tempat abang wanita. bisa 2-3 kali nikah. Kalau di tempat saya kan sekali seumur hidup. Kalau di sana nanti di kebangkitan berikutnya, saudara kan jadi mempelai wanita. Bang, kalau di situ kita belum tahu, kita masih di dunia ini Bang, masih belum. Dalilnya sudah ada pun. Masa nggak percaya sama Bible? Besok beli papan, latihan berjalan di atas satu papan. Iyalah Bang Zuma, iya. Aja lah. Iya. Penting itu kan kepercayaan menurut Bang Zuma. Domi, menurut kamu kelakuan Edis itu menurut kamu baik atau tidak baik? Kalau menurut aku sih kalau yang diedit itu sih memang kalau yang jahat sih bisa bilang jahat. Cuman kita belum lihat yang realnya aja lah. Yang aslinya saya belum tahu. Pengakuan dari beliaunya dia bilang sih oke-oke aja, dari teman-teman dari room-room yang pernah aku masuk. Menurut kamu jahat atau baik gitu aja? Aku belum bisa soalnya aku masih belum terlalu mendalami itu. Saya ulang kembali. Ustaz Abdul Somad di framing, dibaptis, diedit videonya, diisi suara lain. Pertanyaannya
Pertanyaannya, Iya, iya. perbuatannya Bang. di sini menurut kamu A baik, B jahat. Kalau yang di framing yang diedit itu sih kalau menurut saya sih jahat. Cuman Jujur, ya, udah cukup, nggak usah pakai cuman. Udah dijawab. ya udahlah kayak gitu. Cuman itu Jayamong ya, aku mau pamit dulu. Ya udah Bang, silakan Bang Domi. Sorry ya Bang ya. Ini Oteng kalau ditanya ya, udah jawab cuma, ada lagi cumanya. Tapi ada lagi tapi. Iya. Jadi seakan-akan dia tidak ikhlas mengatakan itu jahat. Dia ingin membela kejahatan itu. Menjelaskan tentang firman, tapi pada mulanya jelaskan tidak mau. Ini. Kemana ya analogi kasih sama Nah, ini analoginya dia jelas nih. Nih, berjelas kita. Nih, kuputar ya kameranya ya. Nah. Ini kosong ya. Nggak ada apa-apa ya, betul? Ya kan? Pertanyaan abang sudah 12 ku jawab. Pertanyaanku cuma satu. Fungsi kurang di fungsi sunat dikurang apa? Itu aja belum bisa dijawab. Adalah mancis. Nah, ketika pada mulanya adalah mancis, adakah mula-mula yang lain selain mancis pada saat ini? Jadi abang pakai logika abang. Itu mancis itu makhluk roh apa enggak? Dinda, ini nggak ada sangkut pautnya dengan Yohanes 1. Nggak ada. Yohanes 1 berbicara tentang makhluk roh, hadapar dalam bahasa Ibrani. Oke, ya. Ketika pada mulanya adalah firman. Oke, kosong ini pertama ya. Belum ada apa-apa dulu nih ya, belum ada apa-apa. Pada mulanya adalah firman. Nih firman nih. Ini firman nih. Ya. Ketika pada mulanya ada firman, adakah mula-mula yang lain selain firman? Makhluk roh yang pertama kali diciptakan itu adalah firman, yaitu Yesus. Oh, berarti makanya firman di dalam ini adalah Kolose roh. 1 ayat 15, Wahyu 3:14 itu tergenapi. Berarti firman ini adalah roh. Makhluk roh. Iya, makhluk roh itu roh bukan? Iya, makhluk roh ya roh juga lah. Oke, roh. Oke. Allah dalam Kejadian 1 nomor 1 adalah roh. Betul? Betul? Ya udah, makhluk roh udah ku jawab. Iya, berarti ada roh di dalam roh. Nama kan udah ya firman Yohanes 1 ayat 1 itu menjelaskan tentang firman yang memiliki. Iya, firman ini apa? Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya. Nah, iya, berarti firman kalau ini pada apa? mulanya berarti ada Firman ini apa ini? firman di mana? Yohanes 1 ayat 1. Iya, apa ini firman ini? Makhluk roh. Ciptaan Makhluk pertama roh. Allah. Hadapar dalam bahasa Siapa Ibrani. yang kasih tahu kau firman itu roh? Berarti dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus itu menerima roh gitu. Iya. Berbicara tentang Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara tentang firman. Iya, firman ini apa dalam Yohanes 1 nomor 1? Iya, makhluk roh. Oke, di mana Yang dikatakan ada di firman sisi itu adalah Allah, roh? yang ada di sisi Allah. Loh, berarti yang Makhluk pada roh yang mulanya pertama adalah kali yang Allah. ada di... Allah itu kan roh. Iya, pada mulanya Allah atau roh? Iya, pada mulanya adalah firman. Firman Oke, itu ketika bersama-sama pada dengan mulanya Allah. firman, dengar ini dah. Ketika pada mulanya ada firman, adakah mula-mula yang lain selain firman? Tidak ada lagi, udah namanya pada mulanya. Berarti yang pertama berarti kali. nggak ada lagi yang apa-apa sulung. ya? Oke, nggak ada apa-apa Sulung. ya, kosong semua ya. Itu- Kosong itu- semua. itu- Oke. itu Ketika pada tentang mulanya penciptaan. adalah firman, ketika pada mulanya adalah firman, di mana Yesus? Yesus itulah firman yang diciptakan pertama kali sebelum Tapi segala tadi sesuatu nggak ada ada. datanya kok Yesus itu adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Aku tanya di mana Yesus menyatakan dirinya firman, kok kasih Yohanes 1 nomor 1. Ku kaji Yohanes 1 nomor 1, di situ tertulisnya firman bukan Yesus. Nah, baca lagi Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia, makanya dinamakan Yesus namanya. Atas dasar apa kau katakan manusia di situ adalah Yesus? Ayatnya di Sementara pada Alkitab saat itu sudah banyak ada. manusia. Hah?
Ayatnya di Alkitab sudah ada bahwa firman yang menjadi manusia itu Jadi itulah gini Yesus, ya, Bang Faru. jujurnya gini Dinda, jujurnya begini. Apa yang Ya, nggak jujur? ayat di dalam Bible-nya itu tidak ada. Cuman kau cocok-cocokkan saja. Kenapa ku cocokkan? Yang cocokkan gimana? Apa yang ku cocokkan? Ketika pada mulanya adalah firman, di mana Yesus? Firman itu menjadi manusia, makanya selama manusia dia dinamakanlah nama Yang Yesus. saya tanyakan pada kondisi ketika pada mulanya adalah firman, Yesusnya di mana? Dialah firman itu Yesus. Gimana sih? Di mana Yesus mengatakan dirinya firman? Wahyu 3:14. Wahyu 3:14 baca lagi. Nggak ada kata-kata firman di situ permulaan. Di sana ada kata amin, merujuk kepada Yesus juga itu. Apa pula korelasinya amin sama firman? Ya udah itu. Kapan Yesus dipanggil amin? Amin. Kapan? Makanya di dalam doa kami diakhiri dengan kata amin. Islam kan ngikut. Di mana Yesus dipanggil dengan kata amin? Baca Wahyu 3:14, makanya baca. Kapan Yesus ketika hidup di atas bumi ini dipanggil dengan nama amin? Kata amin ada di Wahyu 3:14, Bang Faru. Baca, makanya baca. Oke. Mau tahu nggak kata amin itu bersumber dari bahasa apa? Itulah Yesus. Nah, itu artinya. Makanya kalau setiap berdoa dia kata amin. Makanya Islam ngikut. Kata amin itu Dinda, dengar. Kata amin itu jika A-nya cuma satu, I-nya cuma satu, itu namanya aman. Itu artinya aman. Kata amin itu berasal dari bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kapan pula Yesus itu pakai bahasa amin Arab? Itu bahasa Indonesia, Bang. Oke. Kita buka ya. Coba KBBI carikan di dalam bahasa Arab kata amin. Kita Amin. tanya Tulisan kata amin di dalam BBI bahasa ya. Arab. Kata Coba. KBBI ya. Kata amin. Bahasa apa? Nih. Makanan yang mengandung vitamin Nih. Pasti kau membantah karena kalian umat pembantah. Baca Google. Kata amin berasal dari bahasa Arab, jeder. Nih, digunakan untuk mengakhiri doa. Ya, tapi kalau di dalam Arab, di dalam bahasa Arab ya, itu dikatakan artinya terimalah atau demikianlah. Kata ini juga diserap ke dalam bahasa Indonesia KBBI. Jadi apa arti kata amin menurut isi Alkitab? Menurut Al-Quran? Jadi pertanyaannya, sekarang ku tanya Abang, fungsi kata amin ini menurut Quran apa? Coba jelaskan. Loh kok menurut Quran? Bahasa Ya kan Arab katanya kan. Ya kan Quran kan Arab, Bang, bahasa Arab Quran. Sampaikan. Ada korelasinya kan KBBI kita tanya. Oke. Terjemahan Bible kau itu diserap dari bahasa Indonesia bukan? Sekarang Bang, Abang mengakui bahwa amin itu lompat. Sekarang Abang mengakui tadi kan bahwa amin itu berasal dari bahasa Arab ya kan? Nah, coba jelaskan fungsi amin menurut Quran. Apa korelasinya bahasa Arab dengan Quran? Kenapa Bang nggak bisa jawab pertanyaanku? Loh, apa susah korelasinya ya. bahasa Arab dengan Quran? Apakah setiap bahasa Arab harus Quran? Pertanyaan Abang udah 14, ku hitung-hitung ini udah 14. Itu framing kau. Bukan framing. Ya, berdasarkan isi Alkitab semua aku jawab. Dengar Dinda ya. Ketika Bible kau bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kenapa japlok bahasa Arab? Sekarang kutanya Abang, fungsi amin di dalam Quran itu apa? Coba jelaskan menurut berdasarkan Quran, isi Quran. Fungsi amin, nanti kau tanya lagi fungsi jengger. Genjer dalam Quran apa? Kan kata amin kan penting. Loh, penting kan? Apa yang penting bahasa amin? Bagi Islam, apa pentingnya amin bagi Islam? Oh, berarti nggak penting ya? Berarti nggak penting ya? Nggak penting. Berarti kalau Abang berdoa nggak usah nyebut amin ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, siapa yang ngajarin kau berdoa mengatakan amin? Hah? Wahyu 3:14. Siapa yang mengajarkan kau berdoa diakhiri dengan kata amin? Siapa yang ngajarin? Baca dulu Wahyu 3:14 biar Abang cerna pemikirannya. Siapa yang mengajarin kau setelah berdoa mengucapkan kata amin? Siapa? Arti amin apa?
Siapa yang juga kita buka tadi kata amin. Arti amin menurut KBBI ya. Coba arti KBBI. amin, coba. Tak perlu Coba. kita bantah lagi. Ya, Coba arti amin apa? Perkenankanlah. Cair dong. Ya kan? Perkenankanlah. Sekarang saya tanya, ketika kau berdoa, kau akhiri dengan kata amin, pernahkah Yesus mengajarkan hal demikian? Arti amin apa? Abang nggak tahu kan? 4 lagi. Apa arti amin? Buka datanya tadi kata amin, Dinda. Mengapa kami mengakhiri? Harus Dengar, nomor Bang. permanen. Dengar dulu bang. Mengapa kami Udah mengakhiri buka kata datanya amin? tadi, kata KBBI. Karena setiap Ditanya apa yang lagi kami apa komunikasikan kata kepada amin. Allah itu menjadi fakta, nyata, sungguh-sungguh. Benar. Yang kutanyakan, Itu makanya kami kapan akhir dengan Yesus- kata amin. Yang kutanyakan, kapan Yesus ngajarin kau berdoa diakhiri dengan kata amin? Kapan? Makanya aku bilang tadi sama abang, apa makna amin? Mengapa Kan udah orang kita buka Kristen maknanya tadi, mengakhiri kan? kata amin? Kita sudah buka maknanya kan, kabulkanlah, perkenankanlah, betul menurut KBBI. Sudah? Coba Ya kan? makna amin apa? Nah, Coba. Ketika aku Coba. tanyakan sama kamu, yang ngajarin kau berdoa diakhiri dengan kata amin siapa? Coba Gak makna ada amin amin, apa? itu Coba. aja. Mengapa orang Kristen mengakhiri kata amin? Coba makna aja. amin apa? Makanya abang Pertanyaan definisikan dia, dulu buka makna lagi amin. datanya. Kata amin. Menurut KBBI ini tadi, ini. Ya. Nih. Bersumber dari bahasa Arab. Ya, yang artinya terimalah, perkenankanlah. Ya. Nih. Sekarang saya tanya, ketika kamu berdoa diakhiri dengan kata amin, adakah Yesus mengajarkannya? Abang tahu nggak arti doa? Doa itu adalah berkomunikasi kepada Allah secara roh. Tadi apa kata amin? Sekarang tahu arti doa. Nah, jadi aku jelas. Dengar bang ya. Dengar ya bang, dengar. Dengar dulu. Dengar dulu Bang Faruk. Kemana-mana. Bang Faruk Selipar, dengar dulu. Tanyakan, Abang kapan mualaf. Yesus ngajarin kau berdoa diakhiri dengan kata amin? Jangan malu kau. Ya, dengar dulu bang, dengar dulu. Doa adalah berkomunikasi kepada Allah secara roh. Jadi kenapa orang Kristen mengakhiri kata amin? Biar supaya doa itu tersampaikan kepada Allah dan diterima oleh Allah. Makanya Oke, di mana tertulis penjelasan tadi itu? Di mana makna- tertulis penjelasan itu? doa kan itu alat komunikasi kepada Allah Di secara roh. mana tertulis dalam Bible penjelasan itu? Penjelasan itu apa? Yang kau katakan tadi, doa adalah bla 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 bla. Di mana tertulis itu penjelasan itu? Makanya di dalam Matius 7, 21, 23 itu menjelaskan bagaimana kita cara Nggak berdoa nyambung, kepada Pak. Allah secara benar. Karena Tadi banyak kata orang amin berdoa artinya kepada apa? Allah Apa arti doa? Kau dengan tanya cara lagi. menyebut-nyebut Kau nama Allah, jawab tapi lagi arti kata doa. Kau tahu dari mana arti kata doa itu? Tahu dari mana? Tahu dari mana? semua orang juga tahu apa arti doa. Loh, apa arti doa? Cuma Apakah Abang Yesus Faruk tahu yang nggak apa arti mengerti doa? apa arti doa. Yesus tahu nggak apa arti doa? Makanya Bang mualaf. Makanya kau masih oten. Karena kau pandai menipu. Bukan menipu. Semua orang juga tahu apa arti doa. Sesuatu yang tak pernah dikatakan oleh Yesus. Itu kalian. Jadi ku jelaskan Bang ya, doa itu Kalian saja pun adalah kalian bantah. berkomunikasi kepada Allah Tidak secara ada roh. Bible bagi kalian. Kalian hanya menjawab sesuatu, menyampaikan sesuatu berdasarkan hawa nafsu kalian sendiri. Kata siapa? Kata amin dan kata doa itu berasal dari bahasa Arab. Kalian malu mengakui Ya sudah, diri ya sudah. kalian Amin, dalam amin bentuk berasal dari bahasa Yunani. Arab. Ya. Gak apa-apa. Malu Amin kalian. berasal dari Arab. Ya gak apa-apa. Membahas tentang Kenapa kata jadi malu? amin. Kenapa diakhiri dengan kata amin? Nggak ada pengaruhnya kata amin dengan ujung doa Kenapa aku kami. malu? Sementara Kenapa? kamu sendiri tadi mengatakan di ujung doamu itu diajarkan dengan mengatakan kata amin. Sementara Yesus amin sendiri kan tidak pernah menurut mengajarkan diakhiri doamu dengan kata amin. Pendusta. Amin kan menurut tadi yang abang buat tadi, amin itu kan terimalah. Berarti setiap doa kita ya harus kita gimana ya? Harus ada kata terimalah kepada Allah. Biar Iya, Allah siapa yang menerima buat doa ketentuan kita itu? gitu. Siapa Hah? yang buat ketentuan itu? Ketawa Nah, lagi. makanya ada kata doa. Doa itu Yang apa? buat ketentuan itu kutanya, yang bikin ketentuan itu harus diakhiri dengan kata amin siapa? Jadi fungsi amin menurut Wahyu 3:14 apa? Loh, kok bertanya balik? Yang buat
buat ketentuan itu siapa? Itu aja pertanyaanku, siapa? Jadi kalau orang yang berdoa itu membuat ketentuan seseorang itu juga gitu. Loh, tadi kau katakan ke kami, berarti nggak ada Bang. gunanya amin dalam Islam, nggak ada. Ketika Makanya, kau Bang. katakan kalian berdoa Makanya diakhiri Bang, dengan sebelum kata Abang amin, menjelaskan tentang itu doa, Abang ketentuan maknai dengan dulu apa doa, siapa? definisikan apa doa. Doa itu apa? Ketentuan siapa? Ya definisi doa, kapan Yesus ngajarin definisi doa? Makanya di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu berbicara tentang cara bagaimana seseorang itu berdoa biar seseorang itu tidak ikut-ikut. Nah, makanya Gini, jelas banyak yang Gini, Dinda, memanggil kalau kayak gitu, Yesus kalau kayak gini ya gaya kau. tetapi banyak Kalau kayak memakai gini ya nama cara penyembahan kau, berhala kayak gitu. Sebaiknya ya kau kunci, kau simpan aja lah Bibel kau. Gak ada gunanya Bibelmu ya. Gak ada gunanya Bibelmu. Semua Kau sudah kujelaskan menjawab sesuai menurut dengan hawa prinsip nafsu dasar besar. Alkitab. Kalau Abang nggak percaya itu terserah Abang, namanya juga mualaf ya kan? Gak percaya dari mana? Saya tanya tadi samamu, jujur ya, pernahkah Yesus mengajarkan ke kau, akhiri doamu dengan kata amin? Jawab. Makanya aku tanya tadi makna doa apa? Nah, makanya apa? Aku nggak mau tahu makna doa apa. Mau kau anggap makna doa Harus itu adalah harus Abang bersahabat, pahami terserah dulu makna kau. doa biar bisa Terserah kujelaskan. kau. Yang ku tanya, pernahkah Yesus mengajarkan kau akhirnya doamu dengan kata amin? Pernah? Makna kata doa apa? Iya, harus Abang definisikan dulu apa makna Yang doa saya gitu. tanyakan, pernahkah Yesus mengajarkan kau akhirilah doamu dengan kata amin? Itu aja ku tanya. Jadi kalau Yesus pernah mengajarkan doa, buktinya Bapa kami yang di sorga, Jadi orang dikuduskanlah ini namamu, prasangkaannya saja, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di katanya sorga. pengikut Yesus. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, Katanya pengikut dan ampunilah Yesus. kami. Yesus terang-terangan mengajarkan Dinda, tentang doa. dengar ya, Bagaimana jujur ya, cara berdoa? Tunjukkan bahwasanya umat Kristen itu adalah umat yang jujur memang ikut Yesus, ya kan? Jangan kau berupaya matikan akalmu ketika ditanya. Simak pertanyaanku ya. Yang mati akal itu Abang Paru. Pernahkah Yesus, Makanya mualaf. Pernahkah Yesus mengajarkan kau akhirlah doamu dengan kata amin? Di Alkitab kan sudah dijelaskan bahwa Yesus pernah mengajarkan tentang bagaimana cara berdoa. Nah, Adakah ada di Yesus Alkitab mengajari dikatakan akhirilah Bapak. dengan kata amin? A ada, B tidak. Makanya Abang definisikan dulu apa makna amin. Makanya aku mualaf karena kalian penipu. Itu jawabannya. Aku tak mau ditipu. Oh iya. Berarti menurut Abang Isa itu penipu ya? Rekam teman-teman ya. Yang mengatakan bukan aku ya. Kau direkam nih ke YouTube nih. Berarti Kau yang menurut ngomong. Abang berarti menurut enggak, Abang aku gak ada Isa ngomong itu kan penipu. gitu. Aku tidak ada ngomong gitu, kau yang ngomong. Rekam teman-teman. Abang bilang Ini di YouTube Abang kan. bilang Yesus penipu. Di Abang YouTube bilang Yesus kan, ini penipu. ketujuh channel. Kau katakan Isa penipu. Dia mengatakan ya. Menurut Dari Abang. awal tadi aku tidak ada berkata Nabi Isa penipu, tapi dia mengatakan teman-teman. Dapat kau satu ya, direkam. Lanjut terus, katakan. Katakan, lanjutkan narasimu tentang Ya Isa udah. tadi, silakan. Abang sudah mengatakan Yesus penipu. Berarti menurut Abang di dalam Quran itu Isa Oke, juga penipu rekam gitu. teman-teman ya. Dia bilangnya dibilang dia Yesus penipu. Saya katakan Yesus penipu. Sementara di awal narasiku tidak ada mengatakan Yesus penipu. Tapi ku katakan kalian penipu. Makanya aku mualaf karena kalian penipu. Kenapa kalian ku katakan penipu? Sesuatu yang tidak pernah dikatakan Yesus dikatakan oleh mereka. Tapi Ya, dia takut framing, ini. dia katakan Satu aku mengatakan pertanyaanku Yesus nggak bisa penipu. Bang jawab. Tapi udah 15 pertanyaan Abang ku jawab semua. Hanya satu. Fungsi Kau Quran di dalam menjawab fungsi asal sunat dalam bunyi. Quran apa? Asal bunyi seperti kentut. Menjawab kok dengan menipu. Fungsi sunat di dalam Quran apa? Oke, kehendak siapa dalam Quran harus ada fungsi sunat. Nah, Abang kan sudah bersunat, udah lama bersunat semenjak kecil ya kan? Oke. Dari menurutmu aku sunat karena Quran. Bah, kan sunat itu penting bagi Islam. Kasih ayatnya, dasarnya. Quran sunat itu penting bagi Islam. Di mana datanya? Berarti menurut Abang sunat gak penting ya? Tidak penting. Karena Oh, udah tidak ada penting. hukum penting dalam Islam. Oh. Dalam Islam gak ada hukum penting. Wajib, sunnah, makruh, mubah. Kalau Nggak ada sunat hukum tidak penting, mengapa Abang disunat? Nah, karena aku
mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW tentang milah Ibrahim. Tapi di Quran tidak menjelaskan tentang sunat. Sekarang jawab. Apa fungsi Tuhan sunat dalam Bible? Silakan. Tadi sudah aku jawab. Yesus disunat itu menurut hukum Yahudi. Saya tidak tanya itu, saya tanya fungsinya. Ya, orang Kristen kan tidak disunat. Kalaupun disunat itu sunat hati, yaitu kasih. Mulai kan? Saya tidak tanya Kristen. Saya tanya apa fungsi Tuhan sunat dalam Bible? Fungsi, guna, manfaat. Kristen kan tidak disunat. Sekali aku bilang Kristen tidak disunat. Ngapain abang tanya-tanya tentang sunat sama orang Kristen? Simak ya. Mulutku nggak ada mengata Kristen. Tengok ya, simak ya. Ada kata-kata Kristen. Kenapa ya, bang saya tanya, apa fungsi sunat bagi Tuhan? Bagi Tuhanmu, apa Tuhan siapa? Tuhan siapa? Tuhanmu. Tuhan siapa? Siapa namanya Tuhannya? Tuhanmu siapa? Siapa Tuhannya? Tuhanmu siapa? Siapa? Banyak Tuhan. Ketika nggak bertuhan dia, teman-teman. 1 Korintus 8 ayat 5. Ada banyak Tuhan. Tuhan siapa yang maksud? Bertuhan. Nggak punya Tuhan dia seketika, teman-teman. Ya kan? Tengok, tanya lagi. Apa fungsi sunat bagi Tuhanmu? Tuhan siapa? Tuhanmu. Siapa namanya? Siapa? Ya aku tanya siapa Tuhanmu? Aku pula yang bilang nama Tuhanmu, yang nggak aja kau. Bapakku Tuhan, bilang nama bapakku. Tuhanmu yang nggak aja kau. Kau Bapakku tanya Tuhan. siapa nama Tuhanmu? Bapakku Tuhan tidak disunat. Apa? Bapakku Tuhan tidak disunat. Oh, kau menuhankan bapakmu. Iya, namanya Tuhan kan. Emang Tuhan itu apa artinya? Bapaknya dituhankan. Apa arti Tuhan? Banyak kali Tuhan. Apa arti Tuhan? Arti Tuhan ya apa? Allah, ya Tuhanku. Coba jelaskan Bang Faruk. Oke. Arti Tuhan Yesus apa? Tuhan bagimu, betul? Tuhan. Bapakmu Tuhan bukan? Tuhan. Mamakmu Tuhan bukan? Arti Tuhan apa? Apa arti Tuhan? Iya. Tuhan. Mamakmu Tuhan bukan? Aku nggak mau tahu arti Tuhan dalam imanmu. Abang harus tahu Tuhan dulu bukan. apa arti Tuhan. Jelaskan dulu apa arti Tuhan Tuhan. bukan. Biar nggak salah kita. Arti Tuhan Iya, apa? mamakmu Tuhan, terserah kau. Aku nggak mau tertarik membahas itu. Mamakmu Tuhan bukan. Bagaimana aku menjelaskan kalau abang nggak ngerti arti Tuhan? Emangnya aku minta penjelasan? Ya harus jelaskan dulu lah. Abang Aku minta nanya. penjelasan, rupanya aku kan nggak minta penjelasan. Karena Saya bertanya. tanya tadi, Yesus Tuhan bukan Tuhan, bapakmu Tuhan bukan Tuhan, mamakmu Tuhan bukan. Abang nanya kan Tuhan. Tuhan Makna dan Tuhan juga apa? Makna Tuhan. Pantas rupanya kau sesat, 3 Tuhan kau. Makna Tuhan apa? Makna Tuhan. Gak mau tahu aku. Gimana aku mau menjelaskan kalau abang nggak ngerti Yang makna Tuhan? penting Tuhanmu 3, udah habis. Pantas rupanya kau dari tadi. Makanya nggak jangan bawa bertanya Yesus kalau abang kau. tidak tahu. Oke, kalau kau memang mau menjelaskan arti kata Tuhan, kasih Ya, jelaskan berdasarkan dulu. Bible-mu. Jelaskan Berdasarkan apa makna Bible-mu, Tuhan. apa arti Tuhan. Ya abang jelaskan apa makna itu, makna Tuhan. Kan kau Kenapa yang abang masih tahu bertanya apa sama arti aku itu? Tuhan kan? Kau kan? Jelaskan menurut Bible-mu apa arti Tuhan, silakan. Ya jelaskan dulu apa makna Tuhan. Kenapa abang bertanya sama aku, tetapi abang tidak ngerti apa yang abang tanyakan? Tahu aku tadi kan, kau kan mau memberikan penjelasan kan kau kan? Abang tadi bertanya sama aku. Bilang, dengar Dinda, ku bilang aku nggak mau tahu penjelasan kau tentang arti Tuhan, kau paksa, ya kan? Aku cuma tanya. Kalau siapa abang tidak Tuhanmu? tahu maknanya, kenapa abang Bapakmu tanya kau sama bilang. aku? Gimana? Kalau abang tidak tahu, kenapa abang bertanya sama aku tentang? Aku bukan nggak tahu arti Tuhan, tapi nggak mau tahu. Ya udah jangan tanya kalau abang nggak tahu. Tanya Ya kalau yang udah, abang aku tahu. nggak mau nanya, kau yang maksa. Biar aku bisa menjelaskan gitu. Kalau abang bertanya tentang apa yang abang tahu, aku bisa menjelaskan. Penjelasanmu. Bagaimana aku menjelaskan sementara abang nggak tahu gitu? Ya udah silakan, Logika kalau aja mau dulu, menjelaskan logika. silakan. Tapi aku maunya penjelasan itu berdasarkan apa yang tertulis dalam Bible-mu, silakan. Apa pertanyaan abang? Apakah abang sudah tahu? Kalau tanpa dalil kau menjelaskan, omon-omon aja mulut kau nanti. Udah Bible 2 kau pertanyaanku aja bang, aku percaya nggak bisa dengan bang Dinda. jawab. Bible Yang kau pertama, saja nggak bisa aku percaya. Fungsi apalagi sunat di Quran mulutmu. abang tidak bisa menjawab. Yang kedua, fungsi amin di dalam Al-Quran abang tidak bisa menjawab. Loh, siapa yang bilang nggak bisa menjawab? Mana Nggak bisa? ada Coba korelasinya jelaskan. kata amin sama Quran. Kan Coba aku jawab. jelaskan, coba jelaskan. Loh, apa yang Fungsi jelaskan amin orang nggak ada di dalam korelasinya Quran kok? itu apa? Nggak
korelasinya amin sama Quran? Nggak ada. Iya, sekarang jelaskan fungsi amin di dalam Quran itu apa? Loh, nggak ada korelasinya amin sama Quran. Cemana? Berarti abang berdoa nggak menggunakan kata amin. Ngapain aku menjawab sesuatu tentang Quran? Di mana pertanyaanmu nggak ada korelasinya dengan Quran, apalagi Islam. Abang dari tadi sudah lari kemana-mana, Bang. Tadi yang ku bahas tentang iman abang. Abang sudah bahas tentang imanku, ku jawab. Tetapi kalau bertanya tentang keimanan abang nggak bisa menjawab. Itu Sudah aku salahnya. jawab. Tidak ada jawabnya. Tidak ada. Jadi Sudah aku jawab. Cuman kau nggak mau menerima jawaban. fungsi amin di dalam Quran itu apa? Ini. Loh, kan udah aku jawab. Nggak ada Tidak ada jawaban dari tadi. korelasinya. Tidak ada. Tidak ada korelasinya. Loh, ketawa ini. Coba jelaskan. Fungsi amin di dalam Quran apa? Jelaskan gini, analoginya gini Dinda. Gini Dinda. Aku menjual sama kau sebuah martabak. Terus kau tanya, fungsi besi bagi martabak apa? Nyambung nggak? Ya udah, tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya, nggak ada fungsi besi bagi martabak. Ya tunjukkan dalil di dalam Quran. Ya Allah ya Tuhanku. Ya tunjukkan, jangan asal bicara aja, Bang. Udah teduh ini, Bang Faruk nggak boleh asal ini. bicara aja, Udah Bang. error udah ini. Udah error, masih dimintanya dalilnya. Karena Bang besi tidak jelaskan, ya bermanfaat bagi martabak, jelaskanlah berdasarkan tunjukkan isi Quran Abang. Aduh, itulah buktinya kalian masih Kristen ya, karena kalian tertinggal dalam Wah, berpikir. jelas dong. Kristen Karena itu kan kalian pengikut Yesus. mengutamakan hawa nafsu kalian dan kalian meninggalkan semua perkataan-perkataan dari Yesus. Ya udah, jelaskan Bang, fungsi amin di dalam Quran itu apa? Sudah aku jawab. Tidak ada jawabannya. Satu Tidak nggak ada jawabannya. korelasinya amin sama Quran. Udah, terakhir. Dah? Jadi ngapain Abang mengucapkan kata amin di dalam doa, Bang? Kapan aku bilang amin? Kapan aku bilang amin? Kau dengar dari tadi. Kau yang bawa-bawa si amin. Berarti kemari. Abang nggak mengucapkan kata amin ya dalam doa ya? Kapan aku mengucapkan kata amin? Jangan malu, Bang. Loh, kau yang malu. Sekarang saya tanya, kapan Yesus mengajarkan kau akhiri doamu dengan kata amin? Islam kalau berdoa selalu mengucapkan amin di akhir-akhir. Oke, tunjukkan mana Islamnya, mana? Waladolin amin. Itu kan ada itu. Salah. Sering itu di masjid. Jangan Abang bilang salah. Abang malu mengungkapkan karena malu, pertanyaan kau apa yang fungsi harusnya amin di dalam Quran. Gini tidak. Abang nggak bisa jelaskan. Dalam diskusi itu kita tidak cari menang dan kalah, tapi 2,3K penonton bisa membuktikan bahwasanya kau berbicara dari awal sampai detik ini tidak berdasarkan apa yang dikatakan Yesus, tapi berdasarkan hawa nafsumu. Itu yang pertama. Yang kedua, Udah, jelaskan kau aja, hanya Bang. Fungsi berupaya amin di dalam mencari-cari Quran sebuah apa? pertanyaan Fungsi sunat di dalam di Quran mana apa? pertanyaan itu Hanya dua tidak ada pertanyaanku, Bang. manfaatnya. Tidak Hanya ada dua pertanyaanku. manfaatnya bagi imanmu. Itu tidak ada manfaatnya. Kau hanya mencari-cari seperti itu. Begitulah gaya diskusi ketika di hatimu penuh dengan kebencian dan memang kamu tidak mencari sebuah jawaban. Sementara aku, pertanyaanku dari awal sampai detik ini Udah ku jawab bermanfaat semua pertanyaan, bagi Bang. iman Kristen. Saya nggak bilang kau belum jawab, enggak. Tapi saya Udah ku bilang, jawab saya semua. pastikan. Sekarang pertanyaanku pertanyaanku- cuma dua. Oke, satu pertanyaanku mana jawabannya? Udah ku jawab Kapan Yesus semua. memberikan ajaran? Kapan Yesus ngajarin kau akhiri doamu dengan kata amin? Kapan? Nanti ada rekaman Abang. Itu jawabannya sudah ku jawab semua itu. Abang lupa orangnya. Apa yang mualaf? Kapan Yesus mengajarkan kau akhirnya doamu dengan kata amin? Kapan? Wahyu 3:14. Apa itu? Itu ada tulisan amin di situ. Ya Allah ya Tuhan. Nah, kan ku jawab. Udah ku jawab. Sekarang jawab pertanyaanku. Fungsi sunat di dalam Quran apa? Baca surah Asar ayat 4. Bacalah, tunjukkan ayatnya. Carilah sendiri Asar. Tunjukkan ayatnya, tunjukkan biar orang Baca tahu. surat Asar Kalau Abang 4. itu malu. Ada buka silakan Asar 4. Cari. Carilah, aku satu HP-ku. Jadi Buka, kau udah buka, lama kau biar sama-sama. pakai data. Biar sama-sama apa kita? Biar sama-sama Ya, belajar. kau buka datanya. Ketika kau beri data, aku buka data. Aku beri data, kau buka data. Silakan. Buka-bukalah. Ya kau buka silakan. Ya buka Abang lah, kan Abang punya Quran. Loh, apa modalmu jadi diskusi? Makanya kan salah nggak orang bertanya? Karena Loh, Abang kan disunat, dengar ya, makanya kau aku tanya bertanya, fungsi sunat aku itu apa bertanya menurut sama Quran. kamu, dengar. Kau tadi kasih kitab Wahyu ke aku buka datanya kan? Ya kan? Ketika aku kasih data sama kau, buka datanya silakan gantian kita. Lah, aku nggak menyangkal Abang. Aku kan bertanya Yaudah, apa berarti fungsi benarkan, sunat menurut selesai. Quran.
Udah habis. Apa? Kau kan tidak Apa menyangka, menurut- udah habis ya. Udah habis ya. Kan udah kau bilang Menurut kan, abang udah apa? kan, Fungsi nah, sunat udah itu untuk selesai. ukuran apa? Sudah selesai. Tidak ada selesai bang. Belum abang jawab pertanyaanku dari tadi. Udah Belum- selesai. Kau bilang belum tadi ada kau abang menyangka. jawab. Lucu ini. Belum Kau ada abang maksa jawab. kau. Coba Kau maksa jawab. kau, udah aku jawab lagi. Coba Oke, jawab bang. sekarang Fungsi saya sunat menurut tanya. Quran apa? Saya tanya samamu. Ya sesuai tema ini sekarang. Kapan Yesus memberikan ajaran Kristen? Jawab dulu pertanyaanku bang. Sebelum abang jawab Kapan pertanyaanku, Yesus memberikan aku nggak bisa ajaran Kristen? menjawab pertanyaan abang Satu. gitu. Dari tadi sudah bertanya abang selalu Tiga jawab. kali saya tanya, nggak kau tanya, kau nggak kau jawab. Jawab turunkan. dulu pertanyaanku bang. Kapan Yesus Fungsi sunat memberikan menurut ajaran Quran apa? Kristen? Dua. Fungsi amin menurut Quran Kapan apa? Yesus memberikan ajaran Kristen? Tiga. Gak mau jawab? Turun. Kalau aku jawab lagi pertanyaan, itu sama aja. Diskusi apa kayak gitu diskusi? Modal ngeyel. Terus Taurus Bontot kita naikkan. Tap-tap layar teman-teman ya. Oke, Taurus Bontot, Islam Kristen. Kristen. Oke, mau diskusi kita Dinda? Boleh. Aku Oke, boleh silakan bertanya nggak? bahas temanya. Bentar ya. Bentar. Aku Ya, boleh silakan. bertanya. Ada suara bang? Ya kita bahas Ada suara? tema ini aja dulu Dinda. Ada suara bang? Ada suaraku? Ada. Kita Oke, bahas coba, tema Bang. ini dulu. Dari dua, kamu orang ketiga Kristen naik kemari. Temaku nggak ada yang nggak ada yang disentuh. Apa tuh bang? Kapan Yesus memberikan pengajaran buat iman Kristen? Silakan. Kapan Yesus memberikan pengajaran tentang iman Kristen? Iya. Buat iman Kristen. Kalau aku kurang begitu bisa bang jawabnya bang. Jadi ngapain? Aku naik ingin bertanya bang. Ya siap bertanya turun ya. Enggak, siapa tahu aja aku bisa mualaf kayak abang kalau benar pertanyaan Oh, nggak usah, saya dijawab jangan. dengan benar. Jangan mualaf ya. Siapa tahu kita kan nyari kebenaran. Iya, cari kebenaran. Kalau kau memang ingin mualaf, jangan berharap dari aku. Iya. Ya? Boleh aku bertanya bang? Ayah bertanya, oke. Pertanyaan kau ini didasarkan karena kau tidak tahu atau ingin mengujiku? Karena ketidaktahuan dan ingin memastikan. Oke, berarti tidak perlu ada bantahan ya, karena kau sendiri tidak tahu ya. Iya. Silakan. Dari 2100 mata memandang yang dibawa penonton, mari kita sama-sama browsing, buka di Google, boleh buka di YouTube, boleh buka di mana boleh. Tentang hadis Maryam jilid 3 nomor 152. Palsu itu. Udah aku jawab ya. Makanya aku bertanya, memastikan. Palsu. Palsu? Palsu. Dari mana palsunya bang? Karena nggak ada kitabnya. Nggak ada kitabnya. Yang ada cuman PDF dalam Google, tapi kitabnya nggak ada itu. Kalau ada kitabnya, lompat aku dari Jeo Mariot. Makanya aku ingin bertanya karena aku tidak tahu. Iya, hadis Maryam kan? Kalau memang benar-benar, kalau benar memang di situ ada ataupun tidak ada, tapi kenapa hadis itu tertulis loh bang, jilidnya jilid 3 nomor 152. Gini aja. Berarti tertulis dong di Al-Quran. Ini dia saya tanya. Kamu bisa nggak menulis sebuah artikel di Google? Bukan, kalau kita mengkoreksi, ini Nah. ada cantuman namanya, Nggak, hadis di Maryam sini- jilid 3. Iya, di Kalau sini kita kamu buka, di sini kamu sudah mulai ngeyelnya gitu loh. Kamu bilang tadi kan nggak tahu kan, makanya tanya kan. karena Jawab, nggak kan? tahunya aku, karena nggak tahunya aku Makanya nggak aku punya kasih Al-Quran. tahu kamu Kalau ada informasinya. Al-Quran, Itu kalau ada hadis aku punya palsu. Al-Quran, Saking palsunya, hadis atau Quran? di Quran kan ada kitab Maryam kan? Tadi kau bilang hadis. Wah,
Hadis Maryam apa bedanya, Bang? Maryam jilid 3. Ada kitabnya kan? Loh, ada tertulisnya kan di Al-Qur'an? Ini hadis apa Quran yang kau tanya? Di Al-Qur'an ada nggak tertulis seperti itu? Di dalam Quran ada namanya surah Maryam, bukan ya, kitab. Coba jilid 3 nomor 152 bener nggak, Bang? Kalau kita persamakan. Nggak ada Quran jilid 3. Quran itu nggak ada jilid 3. Pertama contoh Dinda, nama surah Maryam. Terdiri dari ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai seterusnya. Makanya gini, ketika kau ingin mengetahui Islam, ketahuilah dari Quran itu sendiri. Jangan kau tengok dari Google. Karena aku tidak punya Al-Qur'an, aku browsing. Makanya kau beli Quran. Kau cari Quran, kau pinjam Quran temenmu. Jangan kau tengok dari Google ini. Di Google ini banyak PDF palsu, di mana tulisan itu ditulis oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kau mau aku kasih tahu kenyataannya? Yang menulis hadis palsu Maryam jilid 3 itu Kristen sendiri. Oh. Dan orang sendiri yang syahadat. Salah satu dari mereka kemarin pernah bertemu di Komal. Nangis-nangis dia ngomong, aku salah satu orang yang membuat hadis palsu tersebut. Saking palsunya hadis itu, tak ditemukan dalam kitab-kitab hadis palsu. Kenapa tidak dihapus, Bang? Bang? Kenapa tidak dihapus? Bagaimana aku menghapus itu? Kalau nggak dihapus itu. Kalau nggak menghapus kan berarti menyesatkan ini, Bang. Oh enggak lah, karena hanya teman-teman Kristen lah yang percaya hadis itu. Kalau kami umat Islam, contoh nih, aku bilang samamu, di dalam kitab Parulian dalam Bible, kau jawabnya apa? Ada enggak nama kitab Bible kitab Parulian? Enggak ada. Nah, sama kami. Ketika kau bilang hadis Maryam jilid 3, kami langsung katakan enggak ada. Karena memang enggak ada kitab hadis Maryam itu enggak ada. Karena apa? Karena kami sudah tahu sebagaimana kau sudah tahu isi kitab dari Biblemu sendiri. Oke. Begitu. Oke, gitu Bang. Oke, terima kasih ya Bang ya penjelasannya ya Bang ya. Oke, siap. Oke, next. Makanya kalian jangan belajar Islam dari para pembenci-pembenci Islam. Nanti yang kalian kulik-kulik itu adalah kebencian dan kebencian. Tap-tap layar teman-teman. Tap layar di share. Oke, followers selamat bergabung. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Islam Kristen Bang? Islam Bang. Silakan, ada yang mau sampaikan? Enggak, cuman mau itu tadi Bang, sebelum abang yang barusan naik itu enggak ada ilmu diskusi kayak gitu Bang. Ya, siap. Ya udah cuman itu aja Bang, makasih Bang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berry Ain Anis. Udah mulai habis hotelnya teman-teman. Kalian mendengar, percaya kalian penjelasan Edis tentang definisi Tuhan kan? Drong cair Bang. Akhirnya tadi kan oten pertama tadi banyak kali Tuhannya, bapaknya Tuhannya, mamanya Tuhannya. Udah melanggar Pancasila kalian, ketuhanan yang Maha Esa. Kalian dengarlah pula penjelasan Edis tentang definisi Tuhan. Sesatlah kalian. Sampai kalian pun terima kalian menuhankan bapak kalian yang ada. Habislah kalian. Kalian dengerin lah itu penjelasan Edis itu. Makanya beberapa pendeta kan menolak penjelasan Edis itu. Nggak kayak gitu. Ketika kami patuh kepada orang tua kami menuhankan orang tua kami, kata dia. Nggak kayak gitu. Aman. Oke, aman, selamat bergabung. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan?
Enggak. Lucu tadi yang abang bilang gitu. Bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, kakeknya apa itu bang? Tuhan juga. Iya, itu saya bilang. Ketika mereka ini mempercayai perkataan Edis tentang definisi Tuhan, kalian itu teman-teman Kristen sudah menjadikan Yesus itu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Maka ketika kalian memahami sesuatu, pelajarilah dari Yesus itu sendiri. Jangan kalian dengar dari orang gitu, jadinya banyak Tuhan kalian. Manusia apa yang diakuinya bapaknya Tuhan? Ya manusia apa? Ada manusia mengakui telah menuhankan bapaknya. Parah kan? Iya. Ngeri kali bang. Oke, ada lagi bang? Enggak itu bang, semangat terus bang, berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik Oten yang mau diskusi silakan, tapping di bawah. Saya Oten naik bilang. Oke, Jufri selamat bergabung. Jufri. Suruh Edis kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang lewat bang, numpang lewat. Silakan kamu sampaikan. Bagus juga bang, abang menyampaikan dalil-dalil dalam Islam. Saya salut bang, karena saya sering ketemu ini live abang di beranda, sering saya ikutin gitu, mendengarkan. Itu aja sih bang. Siap, makasih banyak bang ya. Ya sama-sama bang. Waalaikumsalam. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen? Islam bang. Ya silakan bang. Ada yang mau sampaikan? Cuma melanjutkan apa yang tadi itu. Itu nanti kalau udah punya anak itu jadi bapak, jadi Tuhan juga itu nanti. Makanya saya bilang banyak Tuhannya udah tuh. Nanti saya upload tuh di YouTube judulnya Oknum Kristen mengaku menuhankan bapaknya. Sudah itu aja bang. Rusaklah kalian Oten, kalian dengar cakap Edis itu rusak peradaban. Jadi besok anakmu manggil kau bukan bapak lagi, Tuhan. Minta uang jajan dong Tuhan. Gitu ya. Jangan panggil bapak lagi ya, panggil Tuhan ya. Mana uang jajannya Tuhan? Bayar uang sekolah Tuhan. Rusaklah kalian. Aku punya teman ya Kristen ya, seorang Kristen, dia jarang ke gereja, tapi mendengar penjelasan Edis itu dia bilang itu sesat kata dia. Dia menyesatkan itu Kristen sendiri loh. Di kampungku, di tempat aku tinggal, Kristen dia ngomong. Itu cari koin itu. Apa yang disampaikan dia itu ya terlepas ya dari tentang perbedaan agama ini tadi. Dia memang hanya mau mengadu domba itu antara Islam dan Kristen. Masa dikatakan dia boleh menuhankan bapak kata dia? Enggak. Makna Tuhan itu tunduk dan patuh kata dia. Jadi ketika aku tunduk dan patuh bapakku, aku menuhankan bapakku. Enggak aja itu. Wrong, cair dong. Kristen dia loh, enggak jarang kali gereja, hampir enggak pernah gereja dia. Enggak terima dia dengan penjelasan itu. Dia sendiri yang ngomong itu, dia bilang pun ya memang seharusnya ya teman Kristen ini, kami orang Kristen ini kata dia, harus kembali kepada Bible. Jangan mendengarkan penjelasan-penjelasan seperti itu. Sesat itu loh. Masa aku manggil bapakku Tuhan? Dia Kristen loh, nggak ngerti apa-apa dia Bible, cuman dia menyangkal itu. Cuma dia bilang cuman kepada Yesus yang boleh aku memanggil Tuhan katanya. Umat Kristen tuh hanya boleh menganggap Yesus itu Tuhan, tak boleh pada yang lain.
tunduk patuhnya pada Yesus itu berdasarkan apa yang diperintah oleh Allah yang telah mengutus Yesus. Jelas kan? Itu keren. Itu penjelasan yang keren. Kalau memang kalian mau menuhankan Yesus karena tunduk dan patuh, itu karena diperintahkan Allah yang telah mengutus Yesus. Ini kalau aku memanggil Bapakku Tuhan, perintah siapa itu? Kalau aku percaya kata-kata dia, berarti aku mendengar perintah Edis. Edis lah berarti jadi Tuhanku. Kalau kalian mau, aku pertemukan kalian sama Kristen itu. Kristen dia, pemahaman dia begitu. Dia tetap mengakui Yesus itu Tuhan. Gak ada Tuhan selain Yesus, kata dia. Masa Bapakku Tuhan yang gak ada? Oke, ada lagi Bang Gufon? Sudah Bang. Cukup. Ya, makasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang luar biasa dia nyesatkan kalian. Habislah kalian. Mas Boy. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Loh kok Islam semua ini? Otennya mana ini? Oten sudah habis Bang. Ya silakan Bang. Enggak Bang, mau nyampaikan aja Bang. Kalau Oten itu didoakan aja Bang, kalau dia ucap salam. Kan salam kan doa kan, waalaikumsalam kan. Waalaikumsalam aja Bang. Celaka atas muda. Ya siap, silakan Bang. Ada lagi bersambungkan? Ya itu aja Bang, itu aja Bang. Selamat semangat Bang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oh, naikkan lagi moderator. Assalamualaikum Bang Farul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya ini Bang. Saya pun Muslim juga ini Bang. Ya silakan Bang. Ini kan Nabi Isa itu kan lahir dari Bunda Maria. Itu yang sering saya tanyakan di room-roomnya. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Gimana? Nabi Isa itu kan lahirnya dari Bunda Maria. Siapa yang memperkenalkan ke Abang Nabi Isa itu dilahirkan Maria? Terus apa persamaannya dengan si Yesus itu saya bilang kan? Enggak, Bang, jangan katakan gini Bang. Kita beriman kepada Quran. Jadi ketika kita membaca Quran dan memahami Quran, pahamilah Quran sesuai dengan konteks yang tertulis dalam Quran. Iya sih. Dalam Quran tidak pernah disebut nama Maria, tapi Maryam. Iya, kalau di dalam Islam kan Maryam. Nah, terus kan Nabi Isa dengan Yesus itu kan satu pribadi ya kalau pemahaman kita kan. Enggak lah Bang, aku enggak. Bang, aku enggak pernah menyatakan Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus itu sama atau beda, enggak pernah. Enggak pernah aku. Terus karena sampai detik ini aku tidak pernah mendengarkan Kristen itu bisa menjelaskan bagaimana Maria itu bebas dari hukum rajam Yahudi sementara dia hamil tanpa seorang suami. Itu aja ya saya mau tanyakan Bang. Iya, saya nggak mungkin saya samakan atau saya bedakan sosok yang nyata adanya sama kisah sosok fiktif, nggak mungkin Bang. Iya. Oke, gitu aja Bang. Ya siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kalian salahkan ya kalau imanku sendiri, aku pribadi yang mengatakan itu fiktif. Karena apa? Bible itu nggak bisa menjelaskan bagaimana Maria itu bebas dari hukum rajam Yahudi. Jelaskan dong. Kalau nggak mau menjelaskan kok cerita pula anaknya bisa lahir? Nggak masuk akal lah.
Oke, Laskar, selamat bergabung. Halo Laskar. Ya, Bang Baruk. Ya, silakan on cam. Mau nanya nih Bang Baruk, betulkah katanya itu apa namanya? Kalau kita mau masuk Islam itu harus berakal. Nanya nggak mau on cam. Blue Cloud, selamat bergabung Blue Cloud. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, silakan Bang. Aku mau nanya Bang, Edis itu kan selalu istilahnya mengasumsikan kata-kata dia itu kan lewat live-nya dia, menyesatkan gitu. Berarti Edis itu kan setara dengan Yesus kalau dia bilang orang kan. Berarti Edis itu pernah disalib Bang ya? Aku gimana Bang ya? Aku kalau ngomongin tentang orang, aku fokus kepada dunia dialektika saja Bang. Aku nggak pernah mau mengatakan Edis itu setara sama Yesus, Edis itu begini. Nggak tertarik aku nyerang pribadi orang. Oke Bang. Iya, aku pribadi ya. Tapi kalau teman-teman mau kayak gitu silakan. Karena aku lihat kan dia tuh kata-katanya itu udah keluar jalur dari Bible semua Bang. Nah, tapi kalau perkataan dia, narasi dia, mau aku kritik gitu loh. Tapi mau menyamakan antara Yesus dengan Edis lagi, gabrul nanti dunia diskusi kita ini. Kan? Iya, gabrul nanti jadinya. Bukan apa teman-teman ya. Gimana ya, nggak ada manfaatnya itu. Nyamakan Yesus dengan si Edis. Edis itu adalah Yesus. Tapi kalau berdasarkan narasinya Edis, ya seakan-akan teman-teman Kristen ini menuhankan Edis, seakan-akan. Benar, makanya gue bilang Edis kan menuhankan sesuatu itu berarti kamu tunduk dan patuh terhadap perkataannya. Benar. Jadi aku sempat berpikir sebenarnya, tapi ini gak sebuah kebenaran ya. Atau jangan-jangan Edis ini berencana mau membuat sebuah denom baru dalam Kristen. Aku sempat pikir gitu. Dia mau membuat denom baru ini, mendirikan jemaat baru, di mana jemaat itu adalah dia pemimpinnya. Ya, berarti dia mau menjadikan dia sebagai Tuhannya. Nah, menganggap dia Tuhan gitu, pengen disembah jadi Tuhan gitu. Ya, karena aku tengok gini, dia narasi-narasi dia ini kan menyimpang gitu loh. Ya, benar dari Bang. pengajaran Yesus itu sendiri. Benar. Oke itu Bang, yang saya pikir. Ya, siap, makasih banyak Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sana ada presiden. Bapaknya Yesus lah, ya. Presiden. Tuhan tertinggi. Bapaknya Yesus lah Tuhan tertinggi. Kenapa dia menjadi Tuhan tertinggi? Karena ada dia Tuhan yang terendah. Allah. Ada Tuhan tertinggi, ada Tuhan terendah berarti. Ada. Makanya ada Tuhan tertinggi. Makanya ada Allah Maha Tinggi. Makanya ada Allah Maha Tinggi. Ya. Berarti ada Tuhan terendah, ada Tuhan tertinggi. Nah, ajaran ini, ajaran seperti itu yang ngajarin Nabi mana? Bibel bercerita tentang kerajaan surga atau pemerintahan surga. Nabi Bibel. Nabi Bibel. Saya tanya Nabi mana, kok Nabi Bibel? Oke, saudara yang baru naik, silakan. Dari sekte mana Bang sebelum kita ini pamit? Ada yang ingin disampaikan, saudara? Yang harus kau jawab, Nabimu itu seorang pejabat surga kah atau seorang pejabat gua gelap? Pertanyaannya lucu. Ya, silakan saudara yang baru naik, silakan. Perkenalkan diri dari sekte mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, gimana Bang? Ini Bang, mau nanya nih Bang. Kalau agama Kristen ini Bang, kok bisa kesurupan setelah tanya Yesus itu? Kenapa tuh Bang? Enggak, bukan kesurupan teman. Mereka tidak mendalami Bible. Mirip-mirip sih, mirip-mirip. Tapi memang mereka tidak memahami Bible. Mereka ini hanya mendengarkan dari gereja, dari khotbah-khotbah pendeta, pastor. Mereka tidak mendalami Bible. Doktrin Bang ya? Makanya jadi kayak gini. Ditanya tentang kenabian aja babak belur. Tanya ini ya. Bung Pora diam aja dari tadi. Kenapa Saudara Kevin gimana? Kenapa umat iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga? Nyimak di bawah ngakak juga sih dengar si bangku masak ini. Kepada pejabat surga. Tapi nggak apa-apa Bang Juma, seru juga kok, seru. Ya, pertanyaannya lah, kenapa iblis makanya saya nggak turun iblis kan? tidak Iya, nggak usah turunin, rame kok, rame. Masya Allah. Dan nyata-nyatanya iblis dan umat iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga. Pertanyaannya kenapa?
Negaranya mau bubar, makanya pejabatnya pada pensiun dini. Itu jawabannya. Pertanyaannya, apakah Muslim berjunjungan kepada pejabat surga? Iya. Saudara Ando, selamat siang. Iya, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini saja lah, kita tutup saja kali ini, bikin Ricky kesian. Aku mungkin di Sulawesi itu sudah waktu dulu. Iya, ini sudah azan. Saya pamit dulu. Saya lagi cari teman untuk bisa gantikan saya, tapi ternyata teman-teman saya yang ada di bawah tadi sudah Tapi pada hilang deh. sedikit Bang Juma. Iya, silakan Bang. Gini, saya Katolik. Siap. Perlu diketahui dalam pengajaran Katolik itu bahwa kehadiran Yesus itu punya 3 visi. Jadi dia visi nabi, guru, dengan raja. Dan di dalam diri Yesus sebagai nabi, itulah karena dia sebagai nabi, itulah yang membuat para sekitarnya itu mendengar apa perkataan dia, begitu kan gitu. Iya, betul. Jadi dia nabi sampai didengarkan oleh pengikutnya, murid-muridnya. Iya, betul itu Bang. Betul itu Bang Juma. Nah, itulah muncul pertanyaan yang mengajarkan Kristen ini. Itu dari nabi siapa? Kalau Yesus nabi untuk Bani Israel. Itu Bang. Seperti itu Bang. Bang Juma, Kristen ini nggak ada nabi dong Juma? Kalau yang dijelaskan oleh saudara Bung tadi ini, Yesus itu nabi yang mengajarkan kemudian kepada Bani Israel. Ada 3 gelarnya kemudian raja. Nah, kalau kerajaannya dia itu yang diambil oleh Kristen, dia sebagai raja. Iya. Bukan nabi, bukan nabi. Ini yang kita masih pertanyakan, yang mengajarkan kekristenan. Raja di surga itu namanya Tuhan. Itu muncul lagi. Jadi muncul lagi. Raja atau pejabat atau itu namanya. Lo bikin masak saja sana, bikin kopi dulu. Ya. Setiap pejabat negara disapa dengan Tuhan. Setiap pejabat surga disapa dengan Tuhan. Setiap pejabat gua gelap disapa dengan hantu. Iya. Ditutup saya deh, ditutup. Oke. Sementara kita tutup ya. Saya ibadah dulu. Habis ini kita buka lagi ya, teman-teman. Oke. Bisa gabung lagi. Bang Juma. Saya sudah follow tadi. Saya udah follow Bang Juma, kalau nanti live mungkin saya tetap ikut juga Bang. Kalau saya dapat. Oke Bang, thank you, makasih Bang Foro ya. Bang, makasih Bang Juma. Semuanya. Assalamualaikum ya. Malam bagi Juma ya. Mil Aidin wal Faizin semuanya teman-teman. Siap. Ya, terima kasih. Amin dan Hesto. Doa yang sama buat kita semua. Kita doakan Gumasa supaya cepat sehat, jangan kelamaan sakit. Amin. Oke, teman-teman yang ada di TikTok. Ini adalah live perdana saya solo ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa mengundang para penghujat masuk ke sini. Amin. Termasuk Edis yang tadi ada nongol. Ada yang mengatakan itu bukan dia ya, siapapun itu ya. Edis, kemudian Kiamat atau siapapun itu yang mau masuk ke sini solo dengan saya ya, tidak diganggu oleh host yang lain. Saya tok sendiri. Mari kita masuk, kencangkan kemudian ikat pinggang saudara. Pakai data Anda kemudian untuk berdiskusi secara ilmiah terkait dengan Islam dan Kristen. Oke, saya kira begitu teman-teman yang ada di YouTube, Zulkifli M. Abbas, Lensa News TV dan yang lainnya yang kerjasama dengan Bang Suma. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi agama dan juga bangsa kita. Saya tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantra saya Gumasa. Bikin kopi saya kagum masak. Nanti kita minum lagi di sana. Bikin kopi dulu Gumasa. Jangan lupa cebo 1 sendok. Bikin kacau lagi dia. Dikumpul semua makhluk, hadapkan ke saya gulung habis.
Saya sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi kamu ini yang dimana perdebatan itu berlangsung dan ya apa ya, ini nampaknya tadi dalam video itu serasa loncat-loncat ya, tapi itulah sambungan-sambungan ya yang dimana jaringan saya lelet dalam merekamnya sehingga nampaknya seperti loncat-loncat gitu. Tapi itu sebenarnya berurutan ya, karena memang perdebatannya itu panjang gitu. Nah, tapi mohon maaf sekali lagi nih para hamba Allah ya, kalaupun ada komen-komen acap kali sering tidak terbaca oleh saya tuh ataupun tidak saya balas gitu. Karena memang keadaannya. Terkadang saya ya mesti mengerjakan aktivitas yang lain sehingga para hamba Allah kurang terperhatikan oleh saya, bahkan cenderung tidak terbalas ya akan komen-komennya. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Ridwan Husaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabib